Shalom, hai peserta didik kelas 12. Salam sejahtera bagimu. Salam sehat, salam generasi milenial. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bersama saya, Yeti Besi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau telah memimpin kami dan Engkau mengizinkan kami untuk belajar bersama. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari bermanfaat untuk kehidupan kami dan mendekatkan kami kepada Tuhan. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembelajaran kita akan menggunakan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 edisi revisi yang disusun berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, Jakarta. Anda dapat memperolehnya dengan menghubungi penerbit BPK Gunung Mulia, Jakarta atau melalui online dengan e-commerce di 0878 8005 7922. Mari kita memulai pelajaran kita. Sebelum masuk dalam pembahasan pembelajaran, kami mengharapkan partisipasi Anda dengan cara klik like, share, subscribe, dan tanda lonceng di samping agar kami dapat terus menghadirkan konten-konten yang berharga untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Kompetensi dasar pada materi ini berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dengan memperhatikan kompetensi dasar pada masa kondisi khusus seperti saat ini. Kami telah menuliskan kompetensi dasar spiritual, kompetensi dasar sosial, kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan sebagai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, maka materi pokok atau materi esensial yang akan dipelajari adalah demokrasi dan hak asasi manusia, serta pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dengan materi pembelajaran yang kedua, yaitu nilai-nilai dalam demokrasi. Mari kita mendalaminya. Peserta didik sekalian, Alkitab adalah satu-satunya landasan dalam iman Kristen yang tidak hanya menjadi landasan untuk kehidupan ritual beribadah setiap minggu, tetapi untuk seluruh kehidupan manusia dalam segala aspek. Setiap hari, setiap saat, dalam keadaan apapun, yang menjadi dasar atau norma satu-satunya dalam hidup kita adalah Alkitab. Lalu apa landasan Alkitab tentang nilai-nilai dalam demokrasi? Apa sajakah nilai-nilai di dalam demokrasi tersebut? Lalu apa manfaat nilai-nilai tersebut bagi kehidupan manusia? Serta bagaimana cara yang tepat untuk memaknainya atau menerapkannya dalam kehidupan setiap hari? Apakah Alkitab berhubungan dengan demokrasi dan kehidupan manusia? Atau apakah demokrasi begitu penting dalam kehidupan orang percaya sehingga harus dibahas berdasarkan ayat-ayat Alkitab? Semuanya itu dijelaskan di dalam bab 3. Oleh karena itu, marilah mempelajari 4 nilai dalam bab 3 yang tertulis di dalam halaman 14 sampai 16. Apakah peserta didik telah menemukan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai yang luhur di dalam demokrasi? Atau apakah peserta didik telah memahami cara memaknai dalam kehidupan setiap hari? Ingatlah bahwa demokrasi bukanlah hanya sekedar pesta rakyat seperti halnya pemilu atau pilkada dan sebagainya. Tetapi demokrasi terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan, di dalam keluarga, dan di seluruh kehidupan kita. Saat ini,
Saya hendak mengajak peserta didik untuk mendalaminya lagi melalui studi kasus sebagai penugasan untuk materi ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28, nilai-nilai demokrasi itu terlihat sangat jelas. Oleh karena itu, lakukanlah studi kasus dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdapat di dalam halaman 14 sampai yang ke-15. Jangan lupa tuliskanlah pandangan atau kesimpulanmu secara pribadi. Hasil dari studi kasusmu silakan kirimkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan cara yang disepakati, sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau ditentukan, agar peserta didik dapat memperoleh penilaian atau komentar yang bermakna dari Bapak Ibu Guru. Selamat mempelajarinya. Kami masih mengharapkan partisipasi peserta didik dan Anda sekalian untuk menolong kami menghadirkan berbagai konten pendidikan agama Kristen dan budi pekerti lainnya dengan cara klik like, share, subscribe, dan lonceng di sampingnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Di akhir pelajaran ini, saya mengajak peserta didik dan kita semua untuk melakukan refleksi dan konfirmasi. Apakah yang telah kita pelajari pada hari ini? Bagian manakah yang paling penting untuk dirimu atau kehidupanmu? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih untuk pimpinanmu, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahaminya lebih dalam lagi, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya Yeti Besi, undur diri. Terima kasih atas perhatian dan belajar bersamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.